38, 41 Yeremia 32, 38, 41 Mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu pemikiran dan satu perilaku, sehingga mereka akan takut padaku sepanjang hidup mereka, untuk kebaikan mereka sendiri dan anak-anak dan keturunan mereka. Aku akan membuat perjanjian permanen dengan mereka, aku tidak akan pernah gagal untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka takut akan aku di dalam hati mereka, sehingga mereka tidak akan pernah berpaling dariku. Saya akan senang melakukannya dengan baik, dan saya akan menanamnya dengan kuat di tanah ini dengan sepenuh hati dan dengan segenap jiwa saya. Ya, itulah yang akan saya lakukan. Yeremia 32, 38, 41, pada janji perjanjian baru, lihat ayat yang menganjurkan, keamanan abadi, Yohanes pukul 5.24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar firman-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia memiliki hidup yang kekal dan tidak akan dihukum. Ia telah berpindah dari maut ke hidup. Yohanes pukul 6.37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapapun yang datang kepadaku, aku tidak akan pernah membuangnya. Gabungkan ini dengan Yeremia 32, 40 di atas, Yohanes pukul 10.28, aku memberi mereka hidup yang kekal, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Roma 6:8, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup dengan Dia. Roma 8:9-10, tetapi kamu tidak dikuasai oleh sifat berdosa, tetapi oleh Roh, jika Roh Allah diam di dalam kamu. Dan jika seseorang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan dari Kristus. Kristus adalah di dalam kamu, tubuhmu mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Perhatikan gagasan Calvinis tentang ketekunan orang suci. Jika Anda adalah milik Kristus, maka Roh tinggal di dalam Anda. Dan jika Roh tinggal di dalam Anda, pandangan dan gaya hidup Anda tidak dikendalikan oleh Anda, kehilangan kehendak bebas, tetapi dikendalikan oleh Roh Kudus. Dalam hal itu, seperti dikatakan dalam Roma 8:1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Atau jika Anda lebih suka King James, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Kondisi seperti itu secara otomatis terpenuhi bagi mereka yang menjadi milik Kristus seperti yang disebutkan dalam Roma 8:9-10. Roma 8:28-30, dan kita tahu bahwa dalam segala hal Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan tujuannya, agar ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan orang-orang yang Dia takdirkan, Dia juga panggil. Siapa yang Dia panggil, Dia juga membenarkan, yang dibenarkannya, juga dimuliakannya. 1 Korintus 1:8-9, ia akan menguatkan kamu sampai pada akhirnya, supaya kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. 9 Allah, yang memanggil kamu ke dalam persekutuan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. 1 Korintus pukul 3:15, jika ia dibakar, ia akan menderita kerugian, ia sendiri akan diselamatkan, tetapi hanya sebagai orang yang luput dari api itu. 1 Korintus 3:11-15 adalah penghakiman yang dihadapi oleh orang percaya sejati. Sementara semua orang ini memiliki hidup yang kekal, beberapa akan dihargai lebih dari yang lain berdasarkan kinerja mereka. Ini bukan kontradiksi dari Yohanes pukul 5:24 yang mengatakan bahwa orang-orang seperti itu telah melewati penghakiman, karena penghakiman yang dimaksud dalam ayat ini adalah penghakiman tahta putih besar di mana orang-orang yang tidak percaya akan dilemparkan ke dalam neraka. Dalam penghakiman di sini, bukan orangnya, tetapi karyanya yang akan dibakar. 2 Korintus 1:21-22, sekarang Allah lah yang membuat kami dan kamu berdiri teguh di dalam Kristus. Harus datang. Efesus 1:5, ia telah menentukan kita untuk diangkat menjadi anak-anaknya melalui Yesus Kristus, menurut kerelaan dan kehendaknya, Efesus pukul 1:11, di dalam Dia juga kita dipilih, karena telah ditentukan sebelumnya menurut rencana Dia yang mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan maksud kehendaknya, Efesus 1:13-14.
Dan kamu juga termasuk di dalam Kristus ketika kamu mendengar firman kebenaran, Injil keselamatanmu. Setelah percaya, kamu dimeteraikan di dalam Dia, Roh Kudus yang dijanjikan, yang merupakan jaminan yang menjamin warisan kita. Sampai penebusan mereka yang menjadi milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya. Ibrani pukul 7.25, oleh karena itu ia dapat menyelamatkan sepenuhnya mereka yang datang kepada Allah melalui Dia, karena ia selalu hidup untuk menjadi syafaat bagi mereka. 1 Petrus 1:3-5. Segala puji bagi Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali kepada suatu pengharapan yang hidup, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan kepada suatu warisan yang tidak akan binasa, rusak atau layu tersimpan di surga bagi kamu, yang oleh iman dilindungi oleh kuasa Allah sampai datangnya keselamatan yang siap dinyatakan di akhir zaman. Efesus pukul 1.14, 1 Yohanes 5:4, karena setiap orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita.